Film yang disutradarai oleh almarhum Emil G. Ham ini berkisah tentang kehidupan seorang wanita hamil yang ditinggal suaminya untuk bekerja di perantauan. Selama 2 bulan, Melanie tak pernah mendapat kabar dari sang suami, sementara usia kehamilannya semakin bertambah tua. Ia pun berinisiatif untuk mencari keberadaan suaminya yang konon bekerja di perkebunan karet. Sesampainya di sana, ia mengalami berbagai hal aneh yang mengusik ketenangan jiwa. Alih-alih menemukan sang suami, wanita hamil itu justru mendapat kenyataan pahit tentang kehidupan di perantauan. Sosok ketiga menjadi penyebab keretakan di rumah tangga yang baru seumur jagung itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut ceritanya. Siang itu, Melanie berjalan menyusuri hutan belantara yang sepi dan sunyi. Ia merasakan ada seseorang yang mendekat dari kejauhan. Ternyata pria pengendara sepeda menawarkan bantuan untuk mengantar Melanie sampai ke tujuan. Wanita itu berhenti di sebuah rumah di mana sosok kuntilanak berambut putih melintas di balik pepohonan. Melanie meminta berhenti tepat di depan rumah kosong yang tampak kuno. Saat mendekat ke pintu rumah, seorang gadis menyapa dari belakang. Gadis itu bernama Omel, warga sekitar yang sudah lama tinggal di sana. Melanie berkata jika ia hendak menumpang tinggal di tempat itu. Omel pun mempersilahkan setiap yang datang untuk singgah. Ia berkata banyak musafir yang singgah baik hanya 1 hari atau menetap sampai bertahun-tahun. Di tempat itu, semua orang diperlakukan sama dan diberi makanan yang sama pula secara gratis. Saat Omel membawakan keranjang belanjaan Melanie, sosok wanita tua terlihat mengintip dari balik jendela. Dalam perjalanan, Omel menjelaskan aturan selama tinggal di kawasan kebun karet itu. Siapapun yang tinggal di sana tidak boleh keluar di malam hari, dan mereka hanya bisa beraktivitas di luar rumah ketika matahari menyinari bumi. Omel meminta Melanie untuk minta izin pada Nona Lim selaku kepala pelayan di perkebunan itu. Ia menunjukkan kamarnya dan berkata jika sementara waktu Melanie bisa tidur bersamanya. Sebelum pergi untuk mencari keberadaan Nona Lim, Omel memberikan kue untuk mengganjal perut Melanie yang lapar. Melanie pun duduk di atas ranjang sembari menyantap kue pemberian Omel. Ia tak menyadari ada sosok pria yang berdiri di luar jendela memperhatikan semua gerak-geriknya. Melanie mengusap lembut foto suaminya yang selalu dibawa kemanapun ia pergi. Ia teringat kenangan masa lalu saat Chuen berpamitan untuk mencari kerja. Melanie menangis mengantar kepergian suami tercinta, apalagi ia kedapatan sedang hamil muda. Namun demi masa depan keluarga yang lebih baik, Melanie mengesampingkan perasaannya sendiri dan berusaha untuk tetap tegar. Setelah mengenang masa indah itu, Melanie berjalan santai ke jembatan sungai untuk menikmati suasana perkebunan. Saat itu, ia mendengar suara tanah yang dicangkul. Wanita itu bisa melihat dengan jelas sosok pria yang sibuk menggali tanah di tengah kebun karet. Melanie berlari menyambanginya, namun sosok pria misterius itu menghilang dalam sekejap mata. Melanie terhenyak menabrak seorang wanita oriental yang melintas dengan membawa dupa. Tak disangka wanita itu bernama Nona Lim, kepala pelayan di kawasan perkebunan karet tempat suami Melanie bekerja. Melanie langsung meminta izin untuk bermalam di rumah Nona Lim itu. Lim bertanya mengapa Melanie datang ke kebun karet itu. Melanie menegaskan jika suaminya pamit hendak bekerja di kebun karet dan menyebutkan daerah itu. Chuen berkata hanya pergi seminggu, namun tak terasa sudah 2 bulan pria itu tak kembali pulang ke kampung halaman. Nona Lim menjawab dengan bentakan jika ia tak butuh cerita panjang dari Melanie. Ia mengizinkan Melanie tinggal di sana, namun dilarang mendekati bangunan utama yang merupakan rumah kuno. Lim mengajak Melanie untuk berdoa dan memasang sesajen di bawah pohon beringin. Ia menjelaskan jika makhluk gaib akan senantiasa berada di sekitar mereka tanpa kenal dimensi waktu. Lim menunjukkan sebuah makam dari suami Nyonya Lon, pemilik asli tanah dan semua bangunan di kebun karet. Wanita itu kini hanya berdiri di dalam bangunan utama. Cintanya pada sang suami sangatlah besar. Lon percaya suatu hari nanti suami yang telah mati akan bangkit dan bersatu dengannya lagi.
Melanie berkata jika Nyonya Lon mungkin terganggu kejiwaannya setelah ditinggal mati sang suami. Lim marah mendengar hal itu dan mengusir Melanie dari sampingnya. Di tempat lain, sosok wanita tua berjalan tergesa-gesa melintasi jembatan. Sementara itu, Melanie berlari masuk ke dalam rumah dan langsung mengemasi barang-barangnya. Ia ketakutan dengan perkataan Nona Lim yang galak dan tak berperasaan. Omel membujuk Melanie untuk bertahan 1 malam saja karena hari sudah hampir petang. Omel berjanji akan menemui Nyonya Lim agar bersikap lebih lembut pada para pendatang. Lim mendengar pernyataan Omel yang sok jadi pahlawan. Ia menegaskan jika rumah itu bukan tempat penampungan bagi para gelandangan. Jika Melanie butuh tempat tinggal, Lim meminta wanita itu untuk tinggal di rumah sebelah. Omel yang semula menantang Lim kini justru berpihak padanya. Ia berjanji hendak mengawasi Melanie agar tidak mendekati bangunan utama. Sembari melenggang pergi, Lim berkata jika Melanie cukup beruntung karena Nyonya Lon mengizinkannya tinggal. Di malam yang sangat larut, Melanie masuk ke rumah samping yang tak terawat dan terbengkelai. Lim melapor pada Lon jika Melanie diizinkan tinggal di samping rumah karena sedang berbadan 2. Lon merasa senang dan berharap Melanie betah tinggal di sana sampai melahirkan. Selang beberapa hari berlalu, Melanie meratapi nasibnya yang tak kunjung bertemu sang suami. Ia mengaku rindu dengan pria itu, di mana kandungan dalam perutnya semakin terlihat besar. Melanie kembali mengenang masa lalunya saat Chuen pamit pergi dan berjanji untuk segera kembali. Omel menyapa penghuni baru itu yang terus-terusan bersedih tanpa henti. Malam harinya, Omel bercerita semua orang yang singgah di kebun karet itu bukan sembarang orang. Melanie sangat penasaran dengan sosok Nyonya Lon. Ia bersikeras pergi ke rumah utama untuk menemui wanita itu. Omel menghalangi wanita itu sembari berkata jika Nona Lim akan marah besar dan menghukum mereka berdua. Omel tak mau kena masalah, apalagi nasib hidupnya sangat bergantung dengan tempat tinggal itu. Di malam yang sangat larut, Nona Lon bermadu kasih dengan pria misterius. Melanie berhasil mengendap pergi dari rumah singgah saat Omel ketiduran di samping ranjang. Melanie mengintip dari luar jendela melihat Nyonya Lon sedang mantap-mantap dengan seorang pria. Lim memergoki Melanie berada di luar rumah dan membentak penghuni baru itu. Melanie lari kalang kabut hingga tiba-tiba Melanie masuk ke rumah samping diikuti Nona Lim yang siap memarahinya. Melanie langsung meminta maaf kepada kepala pelayan itu dan berdalih sedang mencari udara segar di kawasan perkebunan. Lim memperingatkan Melanie untuk tidak mengulang hal itu lagi karena jika tidak wanita itu terpaksa diusir dari rumah. Pagi harinya Melanie bertanya pada Omel tentang apa yang ia lihat semalaman. Omel berkata jika suami Nyonya Lon sudah lama meninggal dunia. Sebagai janda, Nyonya Lon selalu merindukan sentuhan pria muda. Omel mendengar kabar tentang pria simpanan yang ada di dalam kamar Lon dan bertugas memuaskan nafsu seksualnya. Omel yakin suara desahan malam berasal dari kamar Nyonya Lon yang asik berhubungan dengan pria itu. Malam harinya, Lim menemui Nyonya Lon untuk membawakan makanan. Seketika itu, Melanie keluar dari kamar untuk memeriksa kondisi Nyonya Lon. Ia melihat Lim berjalan melintasi jembatan dan mengikutinya dari belakang. Omel ikut mengikuti Melanie untuk mengawasi gelagat penghuni baru itu. Melanie tertegun melihat Lim yang sibuk memasang sesaji. Seketika itu, Lim melihat mereka berdua hingga Omel langsung menarik Melanie untuk segera kembali ke dalam rumah. Setelah mereka pergi, sosok arwah gadis kecil menyantap sajian persembahan yang disiapkan Nyonya Lim. Sosok wanita tua juga ikut makan dengan lahapnya. Omel langsung memarahi Melanie yang selalu bikin onar. Ia meminta Melanie untuk berdiam diri di dalam kamar dan jangan kepo dengan urusan Nona Lim. Wanita itu selalu menyiapkan sesaji di setiap malam untuk menyembah Tuhannya. Melanie teringat dengan suaminya yang suka main biola. Melanie selalu jatuh hati saat Chuen memainkan biola itu. Saat ia tertidur, sosok hantu gadis kecil datang menyambangi. Melanie langsung mengikuti kemana gadis itu pergi. Anehnya gadis itu menghilang dalam sekejap mata. Melanie mendengar suara serangga yang terus mengganggu di sekitarnya.
Begitu Omel datang, Melanie bertanya siapa sosok gadis kecil yang menemuinya barusan. Omel menjelaskan jika gadis kecil itu sebenarnya adalah hantu. Melanie ingat dengan perkataan Nona Lim di mana hantu selalu ada di mana-mana dan berkeliaran di sekitar mereka. Hantu anak kecil itu asing mengintip dari dalam peti kayu sembari tertawa cekikikan. Saat Melanie dan Omel bercengkrama berdua, Nona Lim menyambangi mereka sembari membawakan makanan. Lon tidak mau menyantap sajian malam itu dan diberikan pada mereka berdua. Lim meminta Melanie untuk menghabiskan santapan itu agar jabang bayi tumbuh dengan sehat. Omel tergiur dengan makanan itu dan hendak minta sebagian. Lim langsung menampik tangan Omel sembari berkata jika makanan itu untuk Melanie. Omel hanya diizinkan menyantap sisanya saja. Setelah Lim pergi, Melanie memakan sajian itu berdua bersama Omel. Hantu gadis kecil yang berada di bawah peti kayu pun menutup pintu dan kembali bersembunyi di sana. Karena Melanie berbaik hati memberikan makanan padanya, Omel mengajaknya pergi ke dekat rumah Nyonya Lon. Mereka berdiri di belakang pohon beringin di mana banyak tali gantung yang menjuntai di sana. Omel berkata banyak orang mati di pohon itu karena menggantungkan diri. Mereka tidak menyadari ada sosok hantu yang memperhatikan dari belakang. Omel menegaskan beberapa penghuni yang singgah di rumah utama melakukan gantung untuk mengakhiri hidup mereka. Tak berselang lama, muncul sosok wanita tua yang berjalan menuju ke rumah utama. Nona Lim langsung menyeret wanita tua itu agar tidak mendekati rumah utama. Pagi harinya, Omel bercerita bahwa wanita tua itu adalah kakak suami Lon yang dilarang mendekati bangunan utama. Omel semakin yakin jika Lon takut ketahuan menyembunyikan pria simpanan. Karena Omel baru berusia belasan tahun, ia berkata jika Nyonya Lon punya simpanan dari sebelum ia lahir. Melanie pulang ke rumah dan melihat hantu gadis kecil itu lagi. Ia berusaha berbicara dan memperkenalkan diri pada gadis kecil tersebut. Naasnya, hantu itu langsung menghilang. Omel berkata hantu gadis kecil itu adalah adik Nyonya Lon yang sangat nakal dan suka mencelakai siapapun juga. Gadis itu lebih senang tinggal di rumah samping daripada di rumah utama. Omel menceritakan kejadian masa lalu saat gadis kecil itu mendorong tubuh Lon hingga terjatuh ke tanah. Gadis kecil itu tertawa jahat melihat Lon kesakitan. Lon langsung memerintahkan Lim untuk menghukum anak itu dan dimasukkan ke dalam peti kayu selama-lamanya. Sembari bercengkrama, mereka berjalan mengitari kebun karet hingga terdengar suara pria yang sibuk mencangkul tanah. Melanie mendekati sumber suara itu dan bertanya siapa lelaki yang menggali lubang di sana. Ia hendak meminta tolong untuk mencari keberadaan suaminya dengan berkeliling kampung. Omel menegaskan jika hari sudah senja dan petang segera tiba. Pria itu melenggang pergi di mana Melanie langsung lari mengikuti. Melanie kehilangan jejak pria itu seiring kabut putih tebal menerpa tubuhnya. Adegan kembali ke masa lalu di mana Melanie keluar malam sendirian dan dikejar oleh pria jalang. Pria itu terlalu bernafsu melihat Melanie dan berniat untuk memperkosa dirinya. Melanie menangis terseduh hingga terjatuh ke tanah. Chuen berhasil menyelamatkan Melanie dari serangan pria jahat itu. Dari kejadian itulah rasa cinta antara mereka tumbuh bermekaran. Melanie tersadar dari lamunan dan sudah kembali ke dalam rumah. Ia merasakan sakit di perut hingga Omel kasihan pada wanita hamil itu. Omel bersedia menemani Melanie untuk tidur bersamanya di rumah itu. Ia berjanji Melanie tidak akan diganggu oleh nenek tua atau gadis kecil itu lagi. Omel bercerita beberapa penghuni sebelumnya ada yang diseret kakinya menuju ke halaman dan disuapkan usus tikus sampai muntah. Karena Melanie sedang hamil, Omel yakin hantu itu akan mengeluarkan bayi dari perut Melanie dan dihempaskan ke halaman belakang. Melanie ketakutan mendengar cerita Omel itu. Mereka mulai mendengar suara aneh dari depan rumah dan langsung berlari keluar. Ternyata hantu nenek tua dan anak kecil beraktivitas panjang malam untuk mengganggu Melanie sebagai penghuni baru. Sementara itu, Lim kembali menemui Lon yang tak sabar untuk melihat persalinan Melanie. Pria simpanan Lon menepuk pundak wanita cantik itu. Lon sangat bersedih karena dirinya tak akan pernah bisa hamil meski digauli ratusan atau ribuan kali. Lon berbisik meminta Lim untuk menahan Melanie agar tidak pergi karena ia menginginkan bayinya. Setelah mendapatkan bayinya, Lon meminta Melanie untuk tetap berada di sana selamanya. Lim mengangguk kepala dan melenggang pergi. Pagi harinya, Omel membantu Melanie untuk mencari keberadaan Chuen. Mereka berjalan menyisir kawasan hutan hingga senja kembali tiba.
Sosok hantu wanita berambut putih tampak mengintip dari balik pepohonan rindang. Melanie lari masuk ke dalam rumah karena ketakutan. Hari berikutnya, ia mengeluh pada Omel jika tempat itu tampak semakin menakutkan. Ia selalu merasa diawasi saat pergi kemanapun juga. Melanie berkeyakinan kuat jika suaminya berada di sekitar kawasan itu, namun ia tak tahu di mana lokasi tepatnya. Sosok wanita tua tampak memperhatikan dari belakang dan melenggang pergi. Malamnya, wanita tua itu mengunjungi rumah Melanie dan menyuapinya dengan usus tikus segar. Melanie yang asik tidur langsung gelagapan dan ketakutan. Hantu gadis kecil yang sembunyi di dalam peti kayu berteriak jika nenek tua itu tidak suka usus tikus. Melanie langsung muntah dan lari ke rumah Omel. Nasnya, gadis itu tak terlihat ada di manapun juga. Sosok hantu gadis kecil menangis sembari menunjukkan matanya yang berdarah-darah. Gadis itu menangis karena tak bisa melihat lagi. Ia hendak memberikan bola mata pada Melanie hingga wanita hamil itu berlari ketakutan. Lim mengawasi dari tempat persembunyian dan berusaha menghalangi Melanie yang hendak pergi. Saat pria itu membuka pintu, Lim menyeret Melanie untuk menjauh dari rumah utama. Melanie menoleh ke belakang bersamaan dengan pintu kamar yang menutup kembali. Melanie dikurung di dalam kamar hingga tertidur pulas. Ia bermimpi melihat suaminya memanggil di jembatan. Loan yang murka memaksa Lim untuk mengambil bayi di dalam perut Melanie. Ia sudah tak sabar untuk menimang anak itu dan harus bersalin sesegera mungkin. Pagi harinya, Lim meracik ramuan herbal yang bisa digunakan untuk memancing kontraksi. Sementara itu, Omel dan Melanie masih sibuk mencari keberadaan Chuen. Semua tanaman herbal itu ditumbuk bersamaan untuk dijadikan sebagai jamu. Omel membawa Melanie ke sebuah rumah yang telah lama kosong. Melanie yakin rumah itu adalah milik pria yang sibuk mencangkul tanah seketika itu. Lim berkata jika kamar itu adalah kamar miliknya. Ia memberikan ramuan herbal pada Melanie dan berbohong bahwa ramuan itu bisa memperkuat janin dalam kandungan. Tanpa curiga, Melanie menegak habis jamu itu dalam sekali minum. Malam harinya, Melanie mulai merasakan kontraksi yang teramat hebat. Omel berusaha membantu wanita itu hingga si jabang bayi sudah terlihat keluar dari sarangnya. Lim melintas di depan kamar itu untuk mengawasi jalannya persalinan. Setelah bayi itu lahir, suara tangisan sampai membuat Lon tersenyum bahagia. Melanie mencium bayi mungil itu di hadapan Lim dan Omel. Setelah membantu persalinan, Omel melenggang pergi untuk membuang ari-ari anak itu. Loan memeluk pria simpanan itu dan berkata jika anak mereka telah lahir dengan selamat. Tak disangka ternyata pria simpanan Loan selama ini adalah Chuen Langgu, suami yang dicari-cari oleh Melanie. Omel sengaja meninggalkan ari-ari bayi itu di bawah pohon tanpa menguburkannya di dalam tanah. Sosok hantu kuntilanak langsung melahap habis ari-ari segar itu. Pagi harinya Melanie terhenyak menyadari bayi di sampingnya telah hilang. Ia berlari keluar rumah dan ternyata bayi itu sedang ditimang oleh Omel. Lim menghampiri Melanie dan berkata jika Lon hendak bertemu. Jika Melanie masih ingin tinggal di sana, maka ia harus membawa bayinya untuk menemui Nyonya Lon. Mereka pergi ke rumah utama dan meninggalkan Omel sendirian di sana. Sesampainya di rumah utama, Loan meminta Lim untuk membawa bayi itu padanya. Loan menggendong bayi itu sembari berkata jika ia tak bisa hamil meski sangat menginginkan punya anak sendiri. Loan meminta Melanie untuk membawa bayi itu padanya setiap hari. Melanie pun menuruti semua perintah dari Nyonya Lon. Lim berkata jika Melanie sangat beruntung karena memiliki bayi yang sangat cantik. Nasnya, Melanie ditinggalkan oleh suaminya sendiri. Adegan kembali ke masa lalu saat Lon bermadu kasih dengan Chuen secara diam-diam. Loan mengungkapkan jika dirinya hanya ingin mendapatkan anak dari sperma para pria muda. Chuen melenggang pergi dengan kopernya setelah bermantap-mantap dengan istri majikan. Malam harinya, Omel tidur di kamar Melanie karena merasa ketakutan. Paginya, Melanie membawa bayi ke rumah utama untuk menyerahkannya pada Nyonya Lon. Saat itu, Loan meminta Melanie untuk meninggalkan anaknya di dalam kamar. Melanie sempat menolak, namun Lon langsung marah-marah. Loan menegaskan jika tubuhnya terlalu lemah untuk mengandung bayi hingga mengalami keguguran berulang kali. Ia meminta Melanie untuk meletakkan bayi di atas ranjang.
Lim akan mengembalikan bayi itu petang nanti. Meski cemas dengan nasib bayi mungilnya itu, Melanie tetap menuruti perintah Lon. Melanie berlari pulang dan menemukan nampan ari-arinya telah kosong. Sosok nenek tua melintas di balik pohon hingga membuat Melanie ingat dengan perkataan Omel semalaman. Omel sengaja meletakkan ari-ari itu di sana untuk dijadikan santapan nenek tua. Sore harinya Lim mengembalikan bayi itu pada ibunya. Sosok hantu wanita tampak bertengger di atas lemari. Aku tidak tahu kapan aku tidur. Lim mengingatkan Melanie untuk membawa bayi itu ke rumah utama esok hari. Melanie berjalan keluar rumah untuk mencari keberadaan suaminya. Ternyata ia berhasil menemukan Chuen yang berdiri memunggunginya. Melanie langsung memeluk pria itu dan mengungkapkan kerinduan yang mendalam. Chuen langsung meminta maaf karena selama ini ia tidak berkata jujur. Ia pergi ke kebun karet itu bukan untuk mencari pekerjaan, melainkan hendak menemui sang pujaan hati. Ia takut Melanie tidak akan menerima kenyataan dan mengakhiri hidup. Selama ini, Chuen adalah pria simpanan Loan yang sering bersenggama di tiap malamnya. Melanie tak terima dengan sikap suaminya yang tega meninggalkan dirinya demi wanita lain. Ia tak tahu bagaimana nasib bayinya nanti. Chuen justru meminta Melanie untuk melupakan dirinya. Ia mengusir Melanie dari tempat itu dan meminta agar Melanie tidak kembali lagi untuk selama-lamanya. Chuen berusaha meyakinkan Melanie jika semua akan baik-baik saja setelah Melanie meninggalkan tempat itu. Melanie merintih sedih memohon pada Chuen agar mau kembali pada dirinya. Saking sedihnya, Melanie sampai jatuh pingsan. Malam harinya, Melanie terbangun di kamar dan mencari keberadaan bayinya. Ia berlari keluar rumah dan melihat nenek tua yang sedang menggendong bayi. Melanie bertanya, bayi siapa itu? Nenek berkata jika ia sudah meninggal dan melenggang pergi. Melanie berlari ke kamar Loan dan meminta bayinya agar dikembalikan. Ia mengumpat dan berkata jika Loan hanya pelacur tua yang tak tahu diri, perampas suami orang. Melanie mengaku sudah tahu semuanya jika Chuen dijadikan budak seks di sana. Loan menegaskan jika dirinya tidak pernah merampas suami orang. Ia berbalik mengatakan bahwa Melanie lah yang selama ini merampas suaminya. Ternyata Chuen sudah menikah dengan Loan jauh sebelum mengenal Melanie. Chuen mengaku padanya setelah mengetahui Melanie hamil. Loan memberikan bayi itu pada Melanie dan melenggang pergi. Melanie menangis melihat foto pernikahan Loan dan Chuen. Ia baru sadar bahwa pria yang selama ini bersama dengan Loan adalah suaminya sendiri. Pantas saja Chuen tak mau kembali ke kampung karena di sana ia suami dari nyonya tanah yang kaya raya. Chuen sengaja menikahi Melanie untuk mendapatkan keturunan dari darah dagingnya sendiri. Loan menegaskan bahwa Chuen adalah suaminya dan Melanie hanya wanita simpanan. Loan mengusir Melanie dari rumahnya dan meminta wanita itu untuk membawa serta bayinya pergi. Melanie menangis sesenggukan sembari berlari pergi. Chuen memanggil dari kejauhan dan meminta maaf atas apa yang terjadi. Ia tak bisa meninggalkan tempat itu karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Chuen kembali menggali tanah seolah tak pernah usai dan mencangkul terus-menerus. Benar firasat Melanie selama ini bahwa pria yang mencangkul tanah itu adalah suaminya sendiri. Adegan kembali ke masa lalu saat Chuen pulang ke rumah Loan. Lim dan Loan menyambut dengan gegap gempita penuh bahagia. Ternyata kedatangan Chuen adalah untuk menceraikan Loan hanya karena wanita itu tak bisa mengandung anak. Loan berjanji untuk merubah sikapnya menjadi lebih baik dan lembut pada Chuen. Nasnya, pria itu tak mau menerima Loan lagi karena sudah memiliki Melanie di kampung dan berkata jika istri barunya tengah hamil. Loan tak terima dengan pengakuan itu dan membunuh Chuen dengan pisau tajam. Chuen menggali tanah dan tampak jasad manusia di sana. Ia berkata jika Loan mengubur jasadnya tepat di bawah tanah itu. Chuen meminta Melanie untuk segera pergi dan jangan kembali lagi seketika itu. Melanie menangis ketakutan dan bergegas pergi. Ia sampai terjatuh karena kakinya terjerat akar pohon. Sosok hantu anak laki-laki membuat Melanie semakin histeris dan berteriak minta tolong. Hantu Lim turut menampakkan diri ke dalam wujud aslinya. Ia mengakui jika selama ini dirinya sudah mati. Ternyata Lim tersandung di teras rumah saat melihat jasad Chuen mati di sana.
Mayat Lim diseret oleh Loan melewati kamar Melanie. Ia berkata jika Melanie pun sebenarnya sudah mati. Melanie berlari ke tempat sesaji dan melihat hantu omel yang sibuk makan sesembahan itu. Ia lari lagi dan terjatuh ke tempat makam batu nisan bertuliskan Cuen Langgu. Hantu Loan melambaikan tangan sembari mengajak Melanie untuk tinggal bersamanya. Melanie lari lagi dan terjatuh lagi. Ia melihat jasadnya sendiri menggelantung di dahan pohon. Melanie berlari meminta tolong dan melihat hantunya sendiri, pria pesepeda yang mengantar Melanie terbangun dari pingsannya. Ia masih ingat jika Melanie berpesan untuk ditunggu sebentar saja. Pesepeda itu pun melihat jasad Melanie di atas pohon dan pesepeda itu langsung jatuh pingsan untuk kedua kalinya dan film pun berakhir. Jalan cerita film ini sangat mirip dengan film horor Thailand berjudul Pencop KP tahun 2006 sutradara Visit Sasana Tieng. Beberapa karakter pun dibuat mirip seperti horor Thailand tersebut. Bagi yang belum nonton versi Thailandnya bisa klik link di deskripsi. Di Thailand sendiri menganut kepercayaan bahwa arwah manusia yang mati mengenaskan akan mengulang kejadian di akhir hidupnya secara terus-menerus. Hal itulah yang dialami oleh Melanie dan semua orang di rumah perkebunan tua. Melanie memilih mengakhiri hidup setelah tahu suaminya telah mati. Sementara janin bayi yang belum lahir ikut mati di perutnya. Setelah menjadi arwah, Melanie seolah-olah menjalani kehidupan untuk menjalankan misi besarnya mencari keberadaan sang suami. Di kehidupan setelah mati itulah Melanie melahirkan bayi dan mengalami berbagai serangkaian kejadian menyayat hati. Ujungnya, ia menyadari jika dirinya telah mati dan sering meneror pelintas jalan seperti pria pesepeda tadi. Untuk mengakhiri siklus tersebut, kepercayaan orang Thailand meyakini harus melakukan ritual pembersihan jiwa. Namun dalam film Thailand, tak ada warga yang berani mengunjungi rumah itu karena terlalu menyeramkan. Secara keseluruhan, film ini berusaha menghadirkan kisah plot dengan budaya oriental yang kurang familiar. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarep.